Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, mari kita beribadah sejenak. Kita menyanyikan buku HKBP dari nomor 164 ayat 2. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Kristus Yesus Tuhan menyertai saudara-saudara. Amin. Saudara-saudara, firman Tuhan renungan harian Kamis 18 November 2021 dari kitab Kejadian pasal 4 ayat 7 mengatakan, "Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan pintu, ia sangat menggoda engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya." Dalam bahasa Batak Toba mengatakan, "Ada songonodo molo nadenggad diulaho, ima hadirga konnibohi, alai molo so diulaho nadinggan, mangonggop dosai di labung pitu makkalungu toko, alai ikon ho mangarajaisa." Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara, dalam renungan harian ini ada hal-hal yang dapat kita pelajari dari kehidupan Kain dan Habel, di mana kedua orang bersaudara ini sama-sama memberikan persembahan. Namun Tuhan bukan melihat seberapa banyak jumlah persembahannya, tetapi melihat hati mereka, apakah dengan tulus melakukan dan memberi persembahan mereka tersebut. Ada perbandingan antara persembahan Kain dan Habel. Pertama, persembahan Kain. Kain sebagai petani mempersembahkan sebagian dari hasil tanah itu kepada Tuhan sebagai korban persembahan. Kain hanya memuaskan hawa nafsu keinginannya. Persembahan Habel. Habel sebagai peternak, ia juga mempersembahkan korban persembahan dari anak sulung kambing dombanya, yakni lemak-lemaknya. Maka Tuhan mengindahkan Habel dan korban persembahannya itu. Habel memberi dengan kesungguhan hatinya. Tuhan tidak menerima persembahan Kain, lalu hati Kain menjadi sangat panas dan mukanya muram. Tuhan pun bertanya kepada Kain, "Mengapa hatimu panas dan mukamu muram?" Tuhan mengingatkan kita, ketika kita tidak berbuat baik, ada dosa yang mengintip di depan pintu bagaikan binatang buas yang siap menerkam mangsanya. Kecemburuan dan emosi Kain yang meluap pemicu kejahatannya, dan itu diingatkan Tuhan agar secepatnya diatasi. Namun sayang, Kain tidak mengindahkannya dan terus membiarkan emosinya. Yang terjadi sungguh tragis. Konsekuensinya terjadinya pembunuhan pertama dalam Alkitab. Maka sekarang terkutuklah engkau, terbuang jauh dari tanah
yang mengangakan mulutnya untuk menerima darah adikmu itu dari tanganmu. Apabila engkau mengusahakan tanah itu, maka tanah itu tidak akan memberikan hasil sepenuhnya lagi kepadamu. Engkau menjadi seorang pelarian dan pengembara di bumi. Kejadian pasal 4 ayat 11-12. Dalam kitab Efesus, Rasul Paulus mengingatkan, apabila kamu menjadi marah, jangan kamu berbuat dosa, janganlah matahari terbenam sebelum padam amarahmu. Efesus pasal 4 ayat 26. Tuhan menginginkan kita menyadari bahwa persembahan bukanlah suatu rutinitas peribadahan saja. Melalui kisah Kain dan Habel, Tuhan bukan saja melihat hasil, namun Tuhan melihat kesungguhan hati dari orang yang memberi. Di kemudian hari Rasul Paulus menuliskan, hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 2 Korintus 9 ayat 7. Tuhan ingin kita sebagai umatnya untuk memberikan persembahannya masing-masing dengan hati yang tulus dan sukacita. Percayalah bahwa Tuhan akan menyediakan apa yang hendak kita persembahkan kepadanya. Belajar dari Abraham ketika Abraham hendak mempersembahkan Ishak kepada Tuhan. Berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya, "Bapa, di manakah anak domba untuk korban bakaran itu?" Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya, yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Tempat itu Tuhan menyediakan. Kejadian pasal 22. Ketika kita memberikan persembahan kita kepada Tuhan, hendaklah dengan wajah berseri-seri, dan dengan wajah yang berseri-seri jugalah kita melakukan kebaikan apapun dalam hidup kita. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa dari segala terang, sumber dari segala anugerah yang maha sempurna, kami bersyukur karena Engkau menyatakan kasih dan pengasihan-Mu dalam anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang menjadi manusia, untuk menyelamatkan dan menebus kami. Kami merasakan kasih-Mu yang tidak dapat diukur panjang dan lebarnya, tidak terselami dalamnya, dan tak terhingga tingginya. Kasihani dan terangilah hati kami di dalam Roh Kudus, agar kami dapat melihat kebesaran-Mu yang menyelamatkan kami, sehingga kami berhenti berbuat dosa, tetapi dengan setia beribadah, pertanda terima kasih kami kepadamu. Ketuklah hati kami, agar rela mengorbankan persembahan yang terbaik kepadamu dengan wajah berseri, dengan hati yang tulus. Hati dan hidup kami sebagai korban persembahan bagi anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita menyanyikan buku nyanyian HKBP dari nomor 164 ayat 2. Tanganku bergelimang
Kita bersama-sama berdoa dengan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setialah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara-saudara. Amin.